Toleransi beragama, pelajaran yang tak pernah sekalipun terlewat sejak dini. Sebuah harmoni yang diimpikan oleh setiap individu. Semua orang wajib untuk mengerti mengenai toleransi. Tetapi tidak semuanya mendapatkan kesempatan untuk dapat merasakannya sendiri. Hidup dan tumbuh di kalangan yang memiliki keyakinan sama membuat diri ini sulit memaknai apa itu sebenarnya toleransi. Dalam Islam sendiri, memang toleransi sudah dijelaskan dalam surat Al-Kafirun pada ayat 6 dengan berbagai tafsirnya. Tetapi meski begitu, sebagai manusia yang hidup berdampingan, bukankah kita harus bisa memahami toleransi dari perspektif yang berbeda? Bagi saya itu, toleransi itu kita bisa dilihat dari kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, kita bisa bergaul dengan semua orang tanpa membedakan kepercayaan masing-masing. Dan kita juga harus saling menghargai dan harus memberikan kesempatan kepada teman yang berbeda agama tanpa ada diskriminasi. Saling mendengarkan antara kayak pendapat dari teman-teman dan saling menolong apa yang kita bisa bantu kepada teman-teman. Kita semua memiliki pengalaman hidup yang berbeda. Itulah yang membentuk perbedaan pada setiap pemahaman mengenai toleransi. Tetapi, apabila kita kembalikan pada keyakinan agama masing-masing, pasti ditemukan suatu makna yang pasti. Ya, kalau misalkan di agama Konghucu itu ada di dalam salah satu kitab ya, kitab Sabda Suci, itu dijelaskan bahwa di 4 penjuru lautan semua umat itu bersaudara gitu. Jadi setiap umat manusia di dunia ini harus bisa saling menghargai satu sama lain gitu. Menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Ibadahnya itu setiap hari Minggu, kemudian ada juga setiap malam Ceit Catgo, itu setiap tanggal 1 dan tanggal 15 dalam penanggalan Kungceli atau penanggalan Imlek. Untuk sehari-hari sih terserah diri sendiri gitu. Biasanya kalau aku pribadi gitu, sembayangnya setiap malam gitu. Pemahaman, pengalaman, dan keyakinan pasti menghasilkan sebuah ide mengenai bagaimana toleransi seharusnya dijalankan. Sebuah trinitas kompleks yang tak bisa dipisahkan, tetapi begitu indah dengan setiap perbedaannya. Kalau dari diri aku sendiri gimana harus menjalankan toleransi, itu balik lagi pertama kita tuh harus saling menghargai perbedaan setiap orang, karena ya kita tahu aja manusia itu kan gak ada yang sama gitu, pasti kan berbeda-beda gitu. Dari situ aja kalau kita bisa ibaratnya hidup berdampingan sama yang lain, itu udah salah satu toleransi gitu. Ini mengesampingkan dari agama. Tapi kalau misalnya untuk perbedaan di dalam agama gitu kan, kayak misalnya aku agama Buddhis, yang lain ada yang Muslim, Kristen kayak gitu. Cara untuk toleransinya sih ya, kita pertama kita kalau bisa nih belajar juga agama-agama mereka, supaya kita tuh nggak ada namanya misinformasi. Nah, misinformasi ini kan yang kita takutkan kalau nyebar kan jadi hoax ya. Nah, itu kan udah bisa bikin intoleran gitu. Dan kita juga harus bisa saling menghargai gitu, menghormati. Ketika misalnya ada orang lain yang sedang ibadah gitu ya, kita hormati, kita jangan ganggu. Misalnya kayak ada hari raya agama lain juga, jadi ya kita nggak masalah untuk kayak ngucapin ke mereka juga. Itu salah satu dari bagian dari toleransi. Yang diutamakan adalah kemanusiaannya. Kehidupan tidak selalu berjalan dengan baik, tetapi hal itulah yang membuat kita terus berkembang. Sebagai seseorang yang masa hidupnya hampir selalu menjadi kalangan mayoritas, membuat diri ini kurang bisa memahami bagaimana perihnya sebuah tindak intoleran. Di SMP ya nggak apa-apa sebutin aja, karena nggak membawa trauma tapi buat pelajaran gitu ya. Hal yang menurut saya sangat tidak bisa saya toleransi adalah ketika saya baru pertama kali banget masuk SMP, dan waktu itu saya datang dari sekolah swasta gitu, yang jelas-jelas nggak ngerti gimana sih kultur di sekolah negeri gitu. Ketika saya baru pertama kali masuk, orang-orang menyangka bahwa saya ini Muslim karena muka saya gitu. Jadi orang-orang dulu nyangkanya, kamu nggak mungkin orang Kristen katanya, kamu pasti Islam katanya kayak gitu. Jadi
waktu awal-awal mungkin karena baru anak kecil kali ya, saya menganggap anak kelas 1 SMP itu anak kecil. Jadi waktu awal-awal saya masuk SMP tuh teman-teman saya kebanyakan bilangnya kayak, ih si eta mah, ya sorry kalau pakai bahasa Sunda, ih si eta mah kafir misal. Dan kata-kata itu yang paling sering saya dengar sampai saya SMA lah. Sebenarnya itu mungkin buat kebanyakan orang itu biasa aja, tapi kalau buat saya pribadi yang merasa kalau saya punya kepekaan gitu terhadap kalau saya ini minoritas disebut kafir tuh kayak, ya saya bukan kafir, tapi saya hanya tidak mempercayai agama yang kalian percayai gitu. Saya punya agama sendiri yang saya percayai, tapi saya menghargai gitu agama tersebut. Jadi bukan berarti saya kafir dengan saya tidak percaya agama Islam gitu. Itu mungkin kalau dari saya pribadi. Harapan, sebuah mimpi yang harus kita coba gapai. Tentunya setiap orang memiliki harapan dengan keinginan yang berbeda. Oke, jadi menurut aku di Indonesia itu masih kurang sih terkait dengan toleransi. Untuk menghormati dan menghargai suatu keberagaman agama itu nggak perlu hal-hal besar, tapi bisa dari hal-hal kecil juga. Harapan aku ke depannya semoga pemerintah dan masyarakat bisa bersama-sama membangun atau menciptakan toleransi dan saling menghargai antar umat beragama satu dengan agama lainnya. Begitulah perjalanan mengenai pencarian dari apa sebenarnya makna dari toleransi. Pada akhirnya, ternyata semua orang memiliki pandangan dan keyakinannya masing-masing mengenai toleransi. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar dan harus kita hargai. Satu hal yang sama adalah semuanya bertujuan untuk kebaikan.